Tai Mingnu tiba-tiba menjerit melengking, seluruh tubuhnya langsung mengejang, dan tubuhnya yang cantik bergerak-gerak hebat di dalam kehampaan. Selama bertahun-tahun, dia terus bergabung dengan utusan suci teratai hitam, meskipun kedua jiwa tersebut hanya menyatu sekitar 50%, mereka hampir terintegrasi sepenuhnya. Sekarang utusan suci teratai hitam telah menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Perasaan ini seperti mencabik-cabik dua saudara kembar yang telah tumbuh bersama dengan daging dan darah. Rasa sakit yang hebat membuatnya tidak dapat berbuat apa-apa. Tahan. Utusan suci teratai hitam, apa yang kamu? Tai Mingnu menjerit kesakitan, wajahnya berkerut, dan rasa sakit yang hebat membuatnya berkeringat dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tain, mohon bersabarlah. Setelah aku melahap jiwa anak ini, aku akan bergabung denganmu lagi. Utusan suci teratai hitam berkata dengan ganas, dan jiwa yang gelap dan dingin mengembun dari kehampaan. Kemudian, dia menghadapi keseluruhannya. Tubuh Qin Chen meledak seperti kilat. Ledakan. Nafas jiwa yang dingin memasuki alis Qin Chen dalam sekejap dan turun ke lautan jiwa Qin Chen. Nak, apakah kamu pikir kamu punya pilihan lain sekarang? Jiwa orang suci teratai hitam bergetar dan dia mengeluarkan raungan yang ganas. Sungguh rasa sakit yang tak tertahankan bagi utusan suci teratai hitam untuk memisahkan jiwanya dari jiwa Dewi Tain, yang telah menyatu hingga hampir 50%, tetapi dia harus melakukannya. Dan biang keladi dari semua ini adalah anak laki-laki di depannya. Bagaimana hal ini bisa membuat utusan suci teratai hitam tidak marah? Dia ingin memasuki lautan jiwa anak laki-laki di depannya, melahap jiwanya sepenuhnya, dan menjadikannya pengorbanan untuk jiwanya sendiri. Ledakan. Saat nafas jiwa ilahi utusan suci teratai hitam memasuki lautan jiwa Qin Chen, nafas dingin seperti es 10.000 tahun langsung memenuhi seluruh lautan jiwa ilahi Qin Chen. Nafas dingin itu membekukan ruang jiwa, dan itu seperti di dalam sekejap, jiwa Qin Chen akan membeku sepenuhnya. Hah? Apakah ini jiwa klan abis? Benar-benar menakutkan. Petik 2. Di ruang jiwa, Qin Chen merasakan roh utusan teratai hitam masuk, dan pupil matanya sedikit menyusut. Saat ini, dalam persepsi Qin Chen, jiwa utusan teratai hitam di depannya seperti pusaran air gelap seperti matahari hitam terik. Pusaran air ini mengandung aura menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar, seolah-olah hanya dengan sekali melihatnya akan sepenuhnya menyedot jiwanya ke dalamnya. Pemusnahan umum. Perasaan ini jauh lebih menakutkan daripada jiwa banyak orang kuat lainnya yang pernah dilihat Qin Chen. Setidaknya murni dalam hal mematikan jiwa, aura jiwa ilahi utusan suci teratai hitam jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Netherworld. Lagi pula, ia berasal dari jurang maut dan memiliki kerusakan yang tak terhapuskan pada makhluk laut di alam semesta. Sayang sekali kamu ingin menangkapku. Atau apakah kamu ingin memusnahkan jiwaku? Petik 2. Namun, menghadapi jiwa menakutkan dari utusan suci teratai hitam, Qin Chen tidak memiliki rasa panik di wajahnya. Bahkan tidak panik sama sekali di bawah aura jiwaku. Utusan suci teratai hitam mau tak mau terkejut saat melihat keadaan tenang jiwa Qin Chen. Bagaimana situasinya? Anak di depannya hanya berada di alam kuasi kaisar, dengan tingkat budidaya jiwanya, apalagi melawan dirinya sendiri. Lautan jiwanya seharusnya mulai meledak saat jiwanya datang, tapi sekarang, tampak tenang seolah-olah di dalam lautan jiwa Qin Chen di danau. Utusan suci teratai hitam merasakan sesuatu yang buruk yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Haha, dengan jiwa kecilmu, kamu masih ingin merebut tuannya. Qin Chen terkekeh. Selama bertahun-tahun, ada begitu banyak orang berkuasa yang ingin merebut tubuh mereka atau membunuh jiwa mereka, dan Qin Chen hampir kebal terhadap mereka. Beraninya kamu menjadi begitu sombong seperti semut kecil, hanya berpura-pura. Utusan suci teratai hitam meraung dengan ganas, dan dengan keras, jiwanya langsung menekan lautan jiwa Qin Chen di bawah. Nak, matilah untukku. Di tengah suara gemuruh,
jiwa awan hitam yang bisa menutupi langit terhempas dengan keras. Huff, api teratai hijau kekacauan, kekuatan guntur. Mata Qin Chen menjadi dingin dan dia tidak lagi menyembunyikannya. Nafas panas jiwa ilahi tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan kemudian, cahaya guntur yang tak berujung meledak dari Qin tubuh Chen, lautan jiwa mekar dalam sekejap. Ledakan. Dia melihat guntur tak berujung datang ke dunia dan berubah menjadi lautan luas. Dalam sekejap, kekosongan jiwa tak berujung di sekitar lautan jiwa Qin Chen berubah menjadi lautan guntur. Masing-masing petir ini seperti naga yang marah, berkeliaran dan mengaum, dan langsung menyelimuti jiwa utusan suci teratai hitam. Hah! Ini konyol. Kamu pikir dengan hukum guntur kecil ini, kamu bisa mengalahkanku, ah? Utusan suci teratai hitam tampak sinis. Bagaimana mungkin dia, yang datang dari jurang maut, takut dengan hukum guntur yang normal laut kosmik ini? Namun saat jiwanya bersentuhan dengan kekuatan guntur, rasa sakit yang tajam yang membuat jiwanya bergetar tiba-tiba datang. Ah! Guntur macam apa ini? Tidak mungkin. Petik 2. Jiwanya dari jurang langsung mengeluarkan suara mendesis di bawah guntur. Kekuatan guntur yang mengerikan membakar tubuhnya, menyebabkan jiwanya sedikit intinya meleleh. Gelombang rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung menghantam lautan jiwanya. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana laut kosmik ini memiliki kekuatan untuk memusnahkan jiwa klan abisku? Teriak utusan suci teratai hitam, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Kekuatan jurang maut tidak dapat diduga, bahkan orang-orang kuat setingkat kaisar di laut kosmik ini akan langsung terkorosi, tercemar, dan langsung dirusak oleh jiwa jurang mautnya, apalagi kaisar semu kecil di depan mereka. Apa yang terjadi di sini? Di tengah suara gemuruh yang melengking, jiwa Santo teratai hitam terpelintir dengan keras. Itu hanya jiwa kecil, apa yang tidak mungkin? Jiwa Qin Chen berjalan di dalam guntur, seperti dewa guntur. Cahaya guntur yang besar membawa nafas penghakiman, memusnahkan semua materi di sekitarnya, dan utusan suci teratai hitam nafas jurang yang keluar bertabrakan dengan gila-gilaan, dan dampak yang mengerikan menyebabkan orang lain di seluruh gua berubah warna dan mundur satu demi satu. Taiyin Mingnu, yang ditindas oleh Istana 10 Kesengsaraan, tiba-tiba terkejut. Mengapa terjadi pergerakan sebesar itu? Taiyin Mingnu yang telah menyatu dengan utusan suci teratai hitam, dengan jelas mengetahui betapa menakutkannya jiwa utusan suci teratai hitam, aura jiwa jurang yang dingin, begitu bersentuhan dengan jiwa laut kosmik ini, dapat dengan mudah mencemari jiwa mereka. Korosi, tidak mampu menahan. Dan dengan kekuatan jiwa utusan suci teratai hitam, bukankah mudah menghadapi anak laki-laki di depannya yang bukan seorang kaisar semu? Mengapa ada gerakan seperti itu? Di atas gua, Kaisar Simei mengepalkan tangannya dan berkata dengan cemas, "Tuan, Anda harus bertahan. Jangan khawatir, anak ini sangat tangguh, jadi mengapa teratai putih bersikeras memasuki lautan Qin? Chen jiwa, apa artinya jika kamu tidak mencari kematian?" Kaisar Netherworld, yang mengetahui sesuatu, mencibir, merasa sangat santai. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan guntur di lautan jiwa Qin Chen menjadi semakin menakutkan. Guntur yang menggelegar memusnahkan segala sesuatu di dunia, dan terus memusnahkan jiwa utusan suci teratai hitam. Sialan, aku akan melawanmu. Utusan suci teratai hitam ketakutan. Jika dia terus seperti ini, jiwanya akan dimusnahkan sedikit demi sedikit di bawah kekuatan Qin Chen. Memikirkan hal ini, jiwanya segera mulai terbakar. Pengorbanan jiwa. Boom! Dalam sekejap, api jiwa hitam muncul dari utusan suci teratai hitam, mencoba menghindari kekuatan guntur Qin Chen. Berhentilah melawan. Saya telah menekan kekuatan jurang yang lebih kuat dari Anda. Bagaimana Anda bisa melawan hanya dengan jiwa kecil Anda? Qin Chen mencibir dan mengulurkan tangan besarnya. Titik. Dengan gemuruh, telapak jiwa gelap muncul di kehampaan, dan di telapak tangan,
ada nafas dingin samar yang menembus orang, bergemuruh dan menangkap jiwa utusan suci teratai hitam yang terbakar. Apa? Kekuatan jurang maut? Kenapa ada jejak kekuatan jurang di jiwamu? Merasakan aura dingin ini, mata utusan suci teratai hitam membelalak, dan dia hampir tercengang. Qin Chen terkekeh ringan, bahkan istana 10 kesengsaraan tidak dapat menahan. Tampaknya identitas utusan suci Anda jauh berbeda dari orang yang meninggalkan nafasnya di istana 10 kesengsaraan. Ketika Qin Chen berada di Nan, ketika 13 wilayah sedang menjalani pelatihan di Aula 10 Kesengsaraan, mereka menjadi sasaran kekuatan jurang yang tersembunyi di dalamnya. Pada akhirnya, kekuatan ini dikalahkan oleh guntur penghakiman ilahi. Tetapi ketika utusan suci teratai hitam bertarung melawan Aula 10 Kesengsaraan, dia bahkan tidak menyadari nafas jurang di dalamnya. Hal ini membuat Qin Chen langsung mengerti bahwa status utusan suci teratai hitam di depannya di klan Abis mungkin tidak sama sekali, tidak sebagus keberadaan jurang di istana 10 kesengsaraan yang dia dapatkan. Bagaimana seseorang bisa menguasai dirinya sendiri? Ledakan. Di bawah telapak jiwa guntur yang besar, utusan suci teratai hitam tampak ngeri, jiwanya terus runtuh di bawah tangan guntur Qin Chen, dan dia tidak dapat menahan sama sekali. Sialan, bagaimana cara memindahkan jiwa? Pada saat kritis, utusan suci teratai hitam tiba-tiba meraung, dan jiwanya kabur dalam sekejap. Saat berikutnya, setengah dari jiwa utusan suci teratai hitam menghilang begitu saja, dan setengahnya langsung digantikan oleh kekuatan jiwa lain. Kemudian, di bawah serangan jiwa Qin Chen, ia langsung dimusnahkan dan diubah menjadi jiwa murni, kekuatannya menghilang. Hah. Di luar, tubuh fisik Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan tiba-tiba melihat ke depan. Saya melihat aura ketuhanan Taiyin Mingnu di depan saya tiba-tiba meredup dalam sekejap, seolah-olah dia ditelan begitu saja, dan dia juga mengeluarkan raungan yang melengking. Pada saat yang sama, aura jiwa dingin lainnya menggantikan posisi jiwa aslinya dan muncul di dunia luar pada saat jiwa Taiyin Hades menghilang. Itu adalah setengah dari jiwa asli utusan suci teratai hitam. Hei, klan Abis ini sebenarnya punya cara untuk melarikan diri. Qin Chen tampak terkejut. Utusan suci teratai hitam, kamu. Taiyin Mingnu kehilangan separuh jiwanya, jiwanya sangat kesakitan, dan dia berkata dengan kaget dan marah. Bagaimana situasinya? Meskipun utusan suci teratai hitam lolos dari separuh jiwanya, dia sangat lemah. Dia tampak ketakutan dan berkata, sialan, anak ini tidak terkalahkan. Kita harus mengubah targetnya. Setelah mengatakan ini, utusan suci teratai hitam tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam genangan darah hitam di bawah. Kekuatan sihir. Ledakan. Hantu itu tiba-tiba bergegas menuju genangan darah di bawah.